Di Lampung Selatan, terdapat sebuah kebun karet yang luas dan terkenal di kalangan penduduk setempat dengan nama Kebun Karet Trikora. Kebun ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan menyimpan banyak cerita kelam yang menghantui generasi demi generasi. Meskipun begitu, kebun ini tetap menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh penduduk lokal, entah untuk bekerja atau sekadar melewati jalan pintas. Suatu hari, dua orang pria bernama Joko dan Budi memutuskan untuk pergi ke kebun karet Trikora. Joko, yang bekerja sebagai petani karet, harus memeriksa dan menyadap pohon-pohon karet di area yang jauh dari pemukiman. Budi, sahabat karibnya, ikut serta untuk menemani dan membantu Joko. "Aku dengar banyak cerita seram tentang tempat ini," kata Budi saat mereka berjalan memasuki kebun yang lebat. "Kau percaya hal-hal semacam itu, Joko?" Joko hanya tersenyum tipis. "Orang-orang suka membuat cerita untuk menakut-nakuti. Yang penting kita lakukan pekerjaan kita dengan baik dan tidak mengganggu siapapun." Kebun karet Trikora tampak tenang dan damai di siang hari. Pohon-pohon karet berjajar rapi dengan batang-batang yang tinggi dan dedaunan yang lebat. Udara terasa segar dan sedikit lembab, khas daerah perkebunan. Joko mulai bekerja dengan menyadap pohon-pohon karet, sementara Budi membantu membawa peralatan dan menyimpan hasil sadapan. Namun, suasana mulai berubah saat senja tiba. Cahaya matahari yang tadinya menyinari kebun perlahan meredup, dan bayangan pohon-pohon karet mulai tampak menyeramkan. Budi merasakan bulu kuduknya meremang saat mendengar suara gemercik dari balik pepohonan. "Joko, kita harus segera selesai dan pergi dari sini," kata Budi dengan nada cemas. "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Joko mengangguk, mempercepat pekerjaannya. Namun, sebelum mereka selesai, suara tawa lirih terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti tawa seorang wanita, namun ada sesuatu yang tidak wajar dalam nada suaranya. "Apa itu?" tanya Budi, matanya membesar ketakutan. Joko menghentikan pekerjaannya dan memasang telinga. "Aku tidak tahu, tapi lebih baik kita segera pergi." Mereka bergegas mengumpulkan peralatan dan hasil sadapan, lalu mulai berjalan keluar dari kebun. Namun, jalan yang tadi tampak jelas kini terasa asing. Mereka merasa seperti berjalan di tempat yang sama berulang kali, meskipun mereka yakin sudah mengikuti jalan yang benar. "Aku merasa kita tersesat," kata Budi dengan panik. "Ini tidak mungkin. Jalan keluar seharusnya tidak sejauh ini." Joko mencoba menenangkan Budi. "Tenang, kita hanya perlu tetap bersama dan terus berjalan. Kita pasti akan menemukan jalan keluar." Namun, rasa takut mereka semakin kuat saat melihat bayangan seorang wanita berdiri di antara pepohonan. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan topi lebar khas wanita Eropa. Rambutnya pirang dan terurai, namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. "Wanita itu, dia bukan manusia," bisik Budi dengan gemetar. "Aku yakin dia adalah hantu." Joko merasakan hal yang sama, namun mencoba tetap tenang. "Kita harus pergi dari sini. Jangan berpikir macam-macam." Namun, wanita itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di tempat yang lebih dekat. Setiap kali mereka mencoba berjalan, wanita itu muncul lagi, seolah-olah mengikuti mereka. Suasana semakin mencekam, dan suara tawa lirih kembali terdengar, membuat mereka semakin ketakutan. "Kita tidak bisa terus begini," kata Joko dengan putus asa. "Kita harus menemukan cara untuk menghadapi ini." Saat mereka berhenti untuk berpikir, suara wanita itu terdengar lagi, namun kali ini lebih dekat dan jelas. "Kalian telah mengganggu ketenanganku," suara itu bergema di antara pepohonan. "Kalian tidak akan bisa pergi." Wanita itu muncul tepat di depan mereka. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Wajahnya pucat, dengan mata biru yang kosong dan bibir yang tersenyum tipis namun menakutkan. "Aku adalah Maria, dan ini adalah tempatku. Kalian tidak diundang di sini." Budi merasakan lututnya lemas dan hampir jatuh. "Apa yang kau inginkan dari kami?" tanyanya dengan suara gemetar. Maria hanya tertawa kecil. "Aku ingin kalian merasakan penderitaan yang kualami."
Kalian tidak akan bisa pergi dari sini sampai kalian mengerti. Joko mencoba menguatkan diri. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya bekerja di sini. Maria menatap mereka dengan tatapan dingin. Bekerja atau tidak, kalian tetap mengganggu. Aku akan memastikan kalian merasakan ketakutan yang sama seperti yang kualami. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan pohon-pohon karet bergoyang dengan suara gemerisik yang mengerikan. Maria menghilang begitu saja, meninggalkan Joko dan Budi dalam kegelapan. Mereka mencoba berlari, namun setiap langkah terasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tidak berujung. Mereka akhirnya menemukan sebuah pondok tua yang tampak terbengkalai di tengah kebun. Dengan harapan bisa berlindung, mereka masuk ke dalamnya. Namun, suasana di dalam pondok tidak kalah menyeramkan. Dinding-dinding kayu yang lapuk dan jendela-jendela yang retak menambah kesan angker tempat itu. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bertahan di sini sampai pagi, kata Joko dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh ketakutan. Mereka duduk di lantai pondok yang dingin, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa takut terus menghantui mereka. Setiap suara kecil membuat mereka terlonjak, dan bayangan-bayangan aneh tampak bergerak di sudut-sudut ruangan. Tengah malam, suara ketukan terdengar di pintu pondok. Ketukan itu perlahan namun tegas, seolah-olah ada seseorang di luar yang ingin masuk. Joko dan Budi saling berpandangan dengan mata penuh ketakutan. Kita harus membuka pintu itu, bisik Budi. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu kita. Namun, Joko menggeleng. Tidak, itu pasti Maria. Dia ingin kita membuka pintu. Ketukan semakin keras, dan suara Maria terdengar dari luar. Buka pintunya. Aku hanya ingin berbicara. Dengan tangan gemetar, Joko berdiri dan mendekati pintu. Apa yang kau inginkan dari kami, Maria? Tanyanya dengan suara keras. Keluar dan temui aku. Hanya itu yang ku minta, jawab Maria dengan suara lembut namun menyeramkan. Budi mencoba menarik Joko menjauh dari pintu. Jangan dengarkan dia. Kita harus tetap di sini. Namun, rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu dalam diri Joko. Dia memutuskan untuk membuka pintu perlahan. Ketika pintu terbuka, Maria berdiri di sana dengan senyum menakutkan di wajahnya. Kalian tidak bisa lari dariku, katanya sambil melangkah masuk. Ini adalah tempatku, dan kalian adalah tamuku. Joko dan Budi merasa terjebak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selain berdiri diam di tempat. Maria mendekati mereka, dan suhu ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Aku mati di sini bertahun-tahun yang lalu, cerita Maria dengan suara penuh kesedihan. Aku dibunuh oleh orang-orang yang rakus akan kekayaan. Mereka tidak peduli pada nyawaku, hanya pada kebun ini. Joko merasakan simpati, meskipun ketakutan masih menguasai dirinya. Kami tidak tahu tentang itu. Kami hanya bekerja di sini. Maria menatapnya dengan mata penuh dendam. Itu tidak mengubah apapun. Kalian adalah bagian dari kebun ini sekarang. Kalian akan merasakan penderitaanku. Dengan kalimat terakhir itu, Maria menghilang, meninggalkan Joko dan Budi dalam kegelapan. Suara tangisan dan tawa lirih terdengar di sekitar mereka sepanjang malam. Mereka tidak bisa tidur, hanya duduk diam dengan rasa takut yang semakin dalam. Ketika fajar menyingsing, suasana sedikit mereda. Joko dan Budi keluar dari pondok dengan langkah berat. Mereka merasa seolah-olah baru saja mengalami mimpi buruk yang panjang. Namun, bekas-bekas ketakutan masih terlihat jelas di wajah mereka. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, kata Budi dengan suara serak. Aku tidak ingin kembali lagi. Joko mengangguk setuju. Mereka berjalan keluar dari kebun dengan langkah cepat, berusaha tidak melihat ke belakang. Namun, mereka tahu bahwa bayangan Maria akan selalu menghantui mereka. Setelah keluar dari kebun, mereka bertemu dengan seorang penduduk setempat yang mengenal mereka. Penduduk itu melihat wajah pucat dan ketakutan di wajah mereka. Apa yang terjadi? Kalian terlihat seperti melihat hantu, tanya penduduk setempat dengan wajah penuh rasa ingin tahu.
Joko dan Budi saling pandang sejenak sebelum Joko akhirnya menjawab, "Kami memang melihat hantu. Kami bertemu dengan arwah seorang wanita Belanda bernama Maria di dalam kebun karet. Dia mengatakan bahwa dia dibunuh di sana dan kini menghantui tempat itu." Penduduk setempat, seorang pria tua bernama Pak Dirman, menghela napas panjang. "Sudah lama sekali aku tidak mendengar nama itu. Maria adalah cerita lama yang penuh dengan kesedihan dan dendam." Joko dan Budi duduk di bangku kayu di luar rumah Pak Dirman, mencoba menenangkan diri sementara Pak Dirman mulai bercerita. Maria adalah istri dari seorang pengusaha Belanda yang mengelola kebun karet ini pada zaman kolonial. Suaminya sangat kejam, tidak hanya terhadap para pekerja tapi juga terhadap Maria. Suatu hari, Maria mencoba melarikan diri dari suaminya. Namun, dia tertangkap dan dipukuli hingga tewas di tengah kebun karet. Arwahnya tidak pernah tenang sejak saat itu. Budi menggigil mendengar cerita itu. Jadi, itulah mengapa dia menghantui kebun karet. Dia ingin membalas dendam. Pak Dirman mengangguk. "Ya, banyak orang yang telah melihatnya. Beberapa mencoba menenangkannya dengan berbagai cara, tapi tidak ada yang berhasil. Hanya mereka yang benar-benar memahami penderitaannya yang bisa membuat arwahnya tenang." Joko merasa ada sesuatu yang harus mereka lakukan. "Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu arwah Maria? Kami tidak ingin dia terus menderita dan menghantui kebun itu." Pak Dirman berpikir sejenak sebelum menjawab. "Ada ritual lama yang bisa kita coba. Kita harus memberikan persembahan dan doa di tempat Maria tewas. Mungkin dengan begitu, dia akan menemukan kedamaian." Malam harinya, Joko, Budi, dan Pak Dirman kembali ke kebun karet dengan membawa bunga, lilin, dan beberapa makanan sebagai persembahan. Mereka menuju ke pondok tua tempat Joko dan Budi berlindung malam sebelumnya. Suasana kebun masih mencekam, namun mereka bertekad untuk membantu arwah Maria. Pak Dirman menyalakan lilin dan menaruh bunga di sekitar tempat itu. "Maria, kami datang dengan niat baik. Kami ingin membantumu menemukan kedamaian," katanya dengan suara tenang. "Terimalah persembahan ini dan lepaskan dendam yang kau rasakan." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suhu udara menjadi dingin. Bayangan Maria muncul di depan mereka dengan wajah yang lebih tenang. "Kalian sungguh ingin membantuku?" tanyanya dengan suara yang kini terdengar penuh harapan. Joko maju selangkah. "Ya, kami ingin kau menemukan kedamaian. Kami mohon, biarkan dendam itu pergi." Maria menatap mereka dengan mata penuh air mata. "Terima kasih. Aku hanya ingin keadilan dan pengakuan atas penderitaanku. Jika kalian bisa menyebarkan cerita tentang apa yang terjadi padaku, mungkin aku bisa tenang." Budi mengangguk. "Kami akan menceritakan kisahmu pada semua orang. Kami berjanji." Dengan senyum lembut, Maria perlahan menghilang, meninggalkan suasana kebun yang kembali tenang. Joko, Budi, dan Pak Dirman merasa lega. Mereka tahu bahwa arwah Maria telah menemukan kedamaian. Sejak malam itu, Joko dan Budi menceritakan kisah Maria kepada semua orang yang mereka temui. Kisah tentang penderitaan dan ketidakadilan yang dialami Maria menyebar luas. Orang-orang mulai mengenang dan menghormati Maria dengan cara yang berbeda, dan kebun karet Trikora tidak lagi dianggap sebagai tempat yang berhantu. Joko dan Budi merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Meskipun pengalaman mereka di kebun karet Trikora penuh dengan ketakutan, mereka kini tahu bahwa setiap tempat memiliki cerita dan setiap arwah yang tidak tenang hanya ingin didengar dan dihormati. Mereka sering kembali ke kebun itu, bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat terhadap sejarah dan cerita yang ada di sana. Mereka menanam bunga di sekitar pondok tua sebagai tanda penghormatan untuk Maria, wanita Belanda yang arwahnya kini telah menemukan kedamaian. Dengan waktu, kebun karet Trikora kembali menjadi tempat yang damai. Masyarakat setempat mengenang kisah Maria sebagai bagian dari sejarah mereka, dan Joko serta Budi selalu mengingat malam mengerikan itu sebagai pelajaran tentang pentingnya memahami dan menghormati masa lalu.